Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak ibu semuanya, anak ibu kelas 6. Kita hari ini akan belajar tema 1, selamatkan makhluk hidup, pada subtema 3, selamatkan hewan dan tumbuhan, dengan pembelajaran yang ketiga. Nah, anak-anak ibu pada akhir pembelajaran nanti, anak-anak ibu akan melakukan yang pertama, mempraktikkan salah satu cara perkembangbiakan vegetatif buatan. Kemudian, anak-anak ibu selanjutnya akan mencari arti kata-kata sulit yang ada di dalam teks bacaan. Nah, coba perhatikan gambar ini. Nah, ini adalah gambar pohon mangga yang sedang lebat buahnya. Siapa yang suka mangga? Ayo. Anak-anak ibu masih ingat pelajaran kita di subtema 1 tentang perkembangbiakan tumbuhan? Apa tujuannya tumbuhan itu berkembang biak? Dengan cara bagaimana tumbuhan berkembang biak? Nah, tumbuhan itu berkembang biak ada yang secara generatif, ada yang secara vegetatif. Ada dua macam cara perkembangbiakan tumbuhan itu, generatif dan vegetatif. Nah, bagaimana proses perkembangbiakan generatif pada tumbuhan? Anak-anak ibu pasti tahunya perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan tumbuhan secara kawin. Nah, bagaimana prosesnya? Sekarang kita lihat ini adalah alur proses perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Kita lihat mulai dari sini. Nah, dari sini proses penyerbukan itu adalah proses jatuhnya serbuk sari ke kepala putik pada suatu tumbuhan. Nah, kita lihat pada diagram ini yang serbuk-serbuk ini adalah serbuk sari. Nah, ketika terjadi penyerbukan, itu serbuk sari itu akan jatuh ke kepala putik. Maka terjadilah pembuahan. Nah, setelah terjadinya pembuahan, itu bakal buah akan berkembang. Dia akan membelah selnya, berkembang sehingga tumbuhlah bakal buah di dalam tumbuhan tersebut. Bunganya menjadi rontok, kemudian ada tumbuh putiknya. Nah, putik tersebut semakin besar sehingga jadilah buah pada suatu tanaman. Nah, ketika buah kita petik, sudah matang, kita petik, kita makan. Nah, tinggal bijinya. Nah, bijinya ini kita tanam sehingga kemudian keluar akar dan daun. Kemudian dia tumbuh besar dan jadilah dia menjadi tumbuhan dewasa yang baru yang kemudian akan berbunga, kemudian akan terjadi penyerbukan dan kembali dia akan melakukan siklusnya, akan berbuah. Nah, itulah siklus perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Nah, contoh tumbuhan yang berkembang biak secara generatif itu adalah jagung, mangga, durian, dan banyak lagi tumbuhan-tumbuhan yang ada di sekitar Ananda semuanya. Nah, perkembangbiakan tumbuhan secara generatif itu dia memiliki manfaat atau kelebihan. Adapun manfaatnya adalah yang pertama, menghasilkan tanaman yang memiliki akar yang kuat. Kalau akarnya kuat, tumbuhan tersebut tidak akan mudah tumbang. Kemudian yang kedua, menghasilkan tanaman yang tahan hama. Kemudian yang ketiga, dapat dilakukan pengembangan jenis tanaman baru dengan proses penyilangan. Nah, seperti kita lihat tadi, proses penyerbukan pada tanaman tadi, dia bunga, misalnya serbuk sari dari bunga yang berbeda batangnya atau berbeda jenis batangnya, dia sama-sama mangga misalnya, tapi beda jenis. Nah, ketika serbuk sari dari buahan yang berbeda jenis tersebut jatuh ke kepala putik, dia akan menghasilkan tanaman baru. Nah, kita lanjut lagi ke perkembangbiakan vegetatif. Apakah yang dimaksud dengan perkembangbiakan vegetatif?
Ya, anak-anak Ibu pasti akan menjawab perkembangbiakan vegetatif adalah perkembangbiakan tanpa melalui perkawinan. Nah, sekarang kita coba perhatikan gambar-gambar berikut ini. Nah, ini adalah gambar berbagai macam tumbuhan yang berkembang biak secara vegetatif alami, dan yang di sini adalah contoh perkembangbiakan tumbuhan yang secara vegetatif buatan. Nah, cara perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif alami adalah yang pertama, ini adalah gambar bambu. Yang pertama adalah dengan tunas. Kemudian yang kedua adalah dengan geragih atau stolon. Ini adanya pada rumput teki, pada pada stroberi. Nah, ini dia berkembang biaknya dengan geragih. Kemudian yang berkembang biak dengan umbi lapis itu ada bawang merah, bawang bombay, bawang putih. Kemudian berkembang biak dengan umbi akar itu adalah wortel, singkong, itu berkembang biaknya dengan umbi akar. Kemudian ini berkembang biaknya kentang, ini adalah dengan umbi batang, dengan umbi batang. Kemudian ini ada yang berkembang biak dengan rizoma. Tumbuhan yang berkembang biak dengan rizoma ini contohnya ada jahe, kunyit, lengkuas, kencur, dan segala macam. Nah, ini di sini ada pisang. Nah, pisang ini berkembang biak dengan tunas. Coba lihat di sini ada tumbuh anakannya atau tunasnya. Nah, ini cocor bebek yang berkembang biak dengan tunas adventif, yaitu tunas daun. Nah, kita lanjut lagi kepada cara perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif buatan. Yang pertama adalah menyambung. Adapun cara menyambung adalah kita memerlukan 2 buah ujung dahan, ujung tanaman. Nah, yang bagian bawah ini kita namakan indukan atau pohon induk. Nah, pohon induk ini kita potong, kita belah ujungnya, nanti akan kita sisip dengan ujung tanaman dari pohon yang lain, dari tumbuhan yang lain. Setelah ujungnya ini kita runcingkan bentuk seperti baji, kita sisipkan di sini, kemudian diikat dengan plastik dan ditutupi dan dibiarkan sampai sambungannya ini menyatu. Nah, dia di sini kalau sistem menyambung ini bisa kita menggabungkan 2 jenis tumbuhan yang berbeda. Ini dengan teknik menyambung. Kemudian dengan teknik menempel atau okulasi. Anak-anak Ibu lihat teknik menempel atau okulasi ini dilakukan pada tunas, pada mata tunas. Nah, Ibu lihat di sini ada tunas pada pohon indukan. Nah, tunas tersebut dibuang, dicongkel, dibuang kulitnya, kemudian disediakan dikelupas kulitnya itu untuk tempat menyisip tunas dari tumbuhan lain. Nah, ini kita belah, kemudian disisip dengan tunas dari tumbuhan lain yang tumbuhannya sama tapi mungkin jenisnya agak berbeda. Kemudian disisip dan diikat tunasnya tadi, yang tempat tempelannya tadi dengan plastik, dan biarkan sampai dia menyatu. Nah, itu adalah cara melakukan perkembangbiakan tumbuhan dengan cara menempel. Kemudian berikutnya cara perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif buatan yang lainnya adalah dengan stek batang. Nah, Ibu lihat pada stek batang ini kita memotong membentuk runcing sebuah batang pohon, kemudian kita tancapkan yang arah bagian bawahnya itu ke tanah yang gembur dan subur, dan nantinya dia akan tumbuh akarnya, tumbuh daunnya. Nah, ini adalah cara perkembangbiakan vegetatif buatan dengan stek daun. Stek daun ini yaitu bagian daun dari tumbuhan kita potong-potong, kemudian kita
Tancapkan ke tanah yang subur dan gembur, dan nanti akan tumbuh tunas-tunas pada daun tersebut sehingga dia akan menjadi tanaman yang baru. Berikutnya adalah dengan cara merunduk. Nah, cara merunduk yaitu bagian yang panjang atau dahan yang panjang yang menjulai pada suatu tanaman itu kita rundukkan, kita tekuk ke tanah, kita tahan dengan suatu benda, boleh besi, ada juga yang menggunakan batu, kita timbun dengan tanah, kita sirami, kita rawat sampai kemudian tumbuh akarnya di dalam tanah, dan indukan ini yang menjulai ini bisa kita potong sehingga ini sudah menjadi tanaman yang baru. Kemudian yang terakhir adalah mencangkok. Anak-anak ibu, melakukan mencangkok itu yang pertama sekali adalah kita buat 2 buah sayatan, 2 buah garis sekeliling dahan yang akan kita cangkok. Kemudian dari daerah yang tersebut kita kelupaskan kulitnya, buang kulitnya sekeliling tersebut. Kemudian setelah kulitnya terkelupas, kita kikis kambiumnya. Kikis kambiumnya yang licin tersebut sehingga dahannya ini, bagian batang ini terasa kesat. Nah, kemudian kita tutupi dengan tanah. Tutupi dengan tanah yang subur dan dibungkus dengan plastik, ikat ujung pangkalnya. Kita rawat sampai kemudian tumbuh akar-akar pada bagian bawahnya ini. Nah, setelah dirasa cukup, kita potong dan kita pindahkan ke media tanam yang baru. Nah, itu cara perkembangbiakan vegetatif buatan dengan mencangkok. Nah, adapun manfaat atau kelebihan perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif adalah yang pertama adalah menghasilkan anakan yang sama persis kualitasnya dengan induknya. Nah, kenapa bisa dihasilkan anakan yang sama persis kualitas sifatnya dengan induknya? Karena perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif ini, dia langsung anaknya itu berasal dari bagian tubuh induknya. Misalnya bagian tunasnya, bagian akarnya, kemudian tumbuh tunas-tunas baru. Nah, itulah yang menyebabkan kualitasnya sama dengan induknya. Kemudian tanaman tersebut lebih cepat berbuah. Nah, anak-anak, itulah berbagai macam cara tumbuhan berkembang biak. Tumbuhan berkembang biak tujuannya agar jenisnya tetap lestari. Tumbuhan yang susah berkembang biak akan susah melestarikan jenisnya, dan tumbuhan tersebut lama-kelamaan akan menjadi tumbuhan langka. Tahukah anak-anak Ibu Mira contoh-contoh tumbuhan yang termasuk tumbuhan langka? Mari kita simak teks bacaan berikut ini. Rafflesia arnoldi. Tumbuhan bisa mengalami kepunahan akibat tingkah laku manusia ataupun bencana alam. Indonesia memiliki beberapa tumbuhan endemik yang kian lama kian langka karena tidak banyak yang merawat dan menjaganya. Beberapa di antaranya tinggal nama saja karena sudah sulit ditemukan. Pemerintah Indonesia telah mempunyai undang-undang tentang perlindungan terhadap spesies langka, baik hewan maupun tumbuhan. Salah satu tanaman yang dilindungi adalah Rafflesia arnoldi. Nah, itulah tadi teks singkat tentang Rafflesia arnoldi, salah satu tumbuhan di Indonesia yang dilindungi karena perkembangbiakannya sangat susah. Itu dilindungi oleh undang-undang. Nah, tugas anak-anak Ibu Mira hari ini adalah yang pertama, praktikkanlah salah satu cara perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif buatan. Boleh anak-anak Ibu pilih stek, cangkok, menyambung, merunduk, atau yang lainnya. Tumbuhan tersebut anak-anak Ibu rawat, amati, dan catat perkembangannya. Nanti kalau sudah tumbuh subur, anak-anak Ibu laporkan. Untuk hari ini, cukup anak-anak Ibu fotokan kegiatannya melakukan perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif buatan tersebut. Kemudian, yang kedua, sesuai bacaan Rafflesia arnoldi yang sebentar tadi Ibu bacakan,
Carilah arti kata-kata berikut. Yang pertama, spesies. Kata yang kedua, punah. Kata yang ketiga, endemik. Kata yang keempat, langka. Jadi, itulah tugas anak-anak ibu hari ini. Selamat mengerjakan. Semoga apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang berkah bagi kita semua. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.